Sayangnya, pelayanan yang diberikan pihak Indonesia terhadap para jemaah haji dari tanah air, khususnya jemaah haji reguler, ternyata masih amburadul. Kawan Minmot, di musim haji tahun 2025 ini, Indonesia kembali menempati urutan teratas sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia. Sebanyak 221.000 jemaah haji Indonesia saat ini sedang menyempurnakan rukun Islam kelima di dua tanah suci kaum muslimin, yakni Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, Arab Saudi. Jumlah jemaah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus atau yang lebih dikenal dengan istilah jemaah haji ONH+. Peringkat teratas jumlah jemaah haji yang diberangkatkan pemerintah Indonesia ke Arab Saudi sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2010 yang terus-menerus mengalami tren peningkatan hingga 2013 dengan angka di atas 200 ribuan. Namun jumlah jemaah ini sempat menurun dari tahun 2013 hingga 2016 dengan angka sekitar 168.000 jemaah. Karena pemerintah Arab Saudi saat itu sedang melaksanakan proyek perluasan Masjidil Haram, sehingga jumlah jemaah haji dari seluruh dunia dikurangi. Tahun 2017, jumlah jemaah haji Indonesia kembali normal dengan angka 221.000 jemaah dan sempat meningkat menjadi 231.000 jemaah pada tahun 2019. Namun pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh dunia mengakibatkan pemberangkatan haji ditiadakan selama 2 tahun, dari 2020 sampai 2021. Tahun 2022 pemberangkatan jemaah haji kembali dibuka, tetapi kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi untuk jemaah haji Indonesia hanya 100.051 jemaah karena kondisi pasca COVID-19 belum sepenuhnya normal. Barulah pada tahun 2023, jumlah jemaah haji Indonesia kembali ke angka 221.000 jemaah. Jumlah ini terus bertahan hingga tahun ini. Kawan Minmot, perlu diketahui bahwa jumlah jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan ke Tanah Suci setiap tahunnya tidak ditentukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan sangat bergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi sebagai tuan rumah dan penyelenggara ibadah haji. Kuota itu ditetapkan berdasarkan populasi umat Islam di setiap negara dengan perbandingan 1:1000. Sehingga sangatlah wajar jika Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia memperoleh kuota jemaah haji yang paling tinggi. Namun bukan semata-mata jumlah penduduk muslim yang menjadi pertimbangan pemerintah Arab Saudi dalam menentukan kuota jemaah haji, tetapi juga hubungan baik pemerintah setiap negara dengan pemerintah Arab Saudi. Hubungan baik itu terjalin melalui kinerja diplomasi masing-masing pemerintah, ditambah dengan reputasi negara bersangkutan, serta kepercayaan yang tertanam di pihak negara penyelenggara ibadah haji. Sebagai contoh, Iran yang juga memiliki jumlah penduduk muslim yang cukup besar, tahun ini hanya memperoleh kuota sebesar 87.550 jemaah, lantaran hubungan diplomatik antara Iran dengan Arab Saudi mengalami pasang surut. Sedangkan Indonesia, selain memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, juga selalu berhubungan baik dengan Arab Saudi selama puluhan tahun berkat langkah-langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah, termasuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kondisi ini tentunya harus terus dipelihara agar umat muslim Indonesia dapat melaksanakan ibadah wajib kelima dengan tenang dan leluasa
setiap tahunnya. Sayangnya, pelayanan yang diberikan pihak Indonesia terhadap para jemaah haji dari tanah air, khususnya jemaah haji reguler, ternyata masih amburadul. Seperti yang diberitakan berbagai media, tim pengawas haji DPR yang melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke tempat penginapan para jemaah haji Indonesia menemukan masih banyak persoalan mendasar yang dialami jemaah. Di antaranya, tenda jemaah haji Indonesia di Mina yang over kapasitas atau kelebihan daya tampung, sampai-sampai di satu tenda terdapat 300 orang jemaah, padahal kapasitas idealnya hanya 200 orang per tenda. Hal ini mengakibatkan tidak ada jarak antara satu tempat tidur dengan tempat tidur lainnya. Kondisi ini tentunya tidak manusiawi. Bahkan menurut Cucun Ahmad Syamsurizal, Ketua Tim Pengawas Haji DPR yang juga Wakil Ketua DPR, ada jemaah yang terpaksa tidur di musola karena tidak mendapat tempat tinggal. Banyak pula jemaah yang terpisah dari pasangannya, serta jemaah lansia dan disabilitas yang terpisah dari pendampingnya. Cucun pun segera menggelar rapat dengan Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, dan sejumlah instansi terkait lainnya di Akimna Hall, Makkah, Arab Saudi pada tanggal 1 Juni yang telah lalu untuk melakukan evaluasi menyeluruh guna mendapatkan solusi permanen. Cucun saat itu mengusulkan agar segera didirikan tenda tambahan bagi para jamaah. Dan ternyata bukan hanya persoalan tenda yang carut-marut, tetapi juga keterlambatan distribusi kartu nusuk, kesiapan armusna, serta layanan konsumsi, transportasi, dan kesehatan bagi para jamaah. Sungguh ironis dan mengenaskan hasil temuan tim pengawas haji DPR itu, mengingat para pengelola perjalanan haji Indonesia sebenarnya sudah berpengalaman selama puluhan tahun. Namun hal-hal mendasar menyangkut keamanan, kenyamanan, dan kesehatan jemaah haji Indonesia dalam menunaikan ibadahnya masih berantakan. Semoga setelah sidak yang dilakukan tim Was Haji DPR, Kementerian Agama secepatnya berbenah diri serta melakukan perbaikan segera dan menyeluruh, karena jemaah haji Indonesia yang berjumlah 221.000 orang itu masih berada di Arab Saudi. Solusi permanen untuk memperbaiki pelayanan bagi jemaah haji Indonesia adalah dengan segera membangun kampung haji Indonesia, seperti yang diusulkan berbagai pihak dan didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan hasil pembicaraan Presiden Prabowo dengan Pangeran Muhammad bin Salman, putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menyediakan lahan seluas 50 hektar di Jabal Umar untuk digunakan bagi pembangunan kampung haji Indonesia. Penyediaan tanah seluas 50 hektar tersebut merupakan konsesi Kerajaan Arab Saudi selama 100 tahun untuk Indonesia. Presiden Prabowo mengharapkan agar perkampungan haji Indonesia itu dapat segera dibangun di lokasi yang berdekatan dengan Masjidil Haram, agar memudahkan jemaah haji Indonesia saat beribadah di Tanah Suci. Terutama karena banyak jemaah haji Indonesia yang sudah lanjut usia yang membutuhkan akses yang dekat dengan Masjidil Haram. Menurut Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, di kampung haji Indonesia itu nantinya akan dibangun beberapa hotel yang juga bisa digunakan oleh jemaah umrah serta rumah sakit khusus bagi para jemaah. Prosesnya saat ini masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat tinggi antara Presiden Prabowo dengan Pangeran Muhammad bin Salman. Pembicaraan awal sudah dilakukan oleh Presiden, dan Presiden akan melakukan pembicaraan tingkat lanjut agar pembangunan kampung haji Indonesia dapat direalisasikan dalam waktu dekat, ujar Dhanil, seperti yang dikutip dari kantor berita Antara. Selain realisasi pembangunan kampung haji Indonesia, masih ada pekerjaan rumah yang cukup besar yang harus segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah
menyangkut kelancaran ibadah haji. Pekerjaan rumah itu antara lain mempersingkat masa tunggu calon jemaah haji Indonesia yang di beberapa provinsi bisa mencapai 30 hingga 45 tahun, sehingga tak sedikit calon jemaah haji yang baru bisa berangkat di usia 80-an tahun. Bahkan ada yang keburu wafat sebelum masa tunggunya habis. Selain itu, distribusi kuota haji menurut Litbang Kompas yang dirilis kompas.id belum sepenuhnya adil dan merata di semua provinsi. Wilayah dengan jumlah pendaftar tertinggi terus menumpuk, sementara daerah lainnya tidak selalu bisa menyerap jatahnya. Litbang Kompas juga menemukan digitalisasi berupa aplikasi daring yang diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran ternyata belum merata. Ditambah dengan kesenjangan pengetahuan digital yang dialami lansia dan masyarakat di berbagai pelosok. Masalah lainnya adalah biaya haji yang terus meningkat. Tahun ini saja biaya ibadah haji berkisar 56 juta rupiah per orang. Walaupun sudah disubsidi dari dana manfaat haji, angka sebesar itu tetap saja tidak mudah dijangkau oleh mayoritas penduduk kelas menengah ke bawah. Hal-hal inilah yang perlu segera dicari jalan keluarnya oleh pemerintah. Di sisi lain, tahun ini terjadi ketidakberesan haji furoda. Para calon jemaah haji furoda yang mendaftar melalui mujamalah atau undangan dari pemerintah Arab Saudi banyak yang gagal berangkat lantaran pemerintah Arab Saudi sekonyong-konyong menutup penerbitan visa bagi jemaah haji termasuk furoda pada 26 Mei 2025. Banyak orang yang menyalahkan pemerintah Indonesia atas kegagalan pemberangkatan haji furoda ini. Padahal perlu diketahui, kewenangan pemberian visa bagi jemaah haji furoda sepenuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah Arab Saudi. Dan pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Di samping itu, haji furoda yang berbiaya sangat mahal dan hanya bisa dijangkau oleh masyarakat kelas atas juga sering dijadikan ladang penipuan oleh para broker haji furoda. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan pemberian visa mujamalah yang dikeluarkan otoritas Arab Saudi berada di luar kewenangan pemerintah Indonesia. Meskipun pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama selalu melakukan komunikasi siang malam dengan pemerintah Arab Saudi menyangkut hal itu. Akhirul kalam, semoga seluruh jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadahnya dengan khusyuk dan berhasil menjadi haji mabrur serta pulang kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru mensubscribe channel kami. Juga terima kasih untuk Anda yang sering memberikan like dan komentar. Jika Anda memiliki usulan tentang topik yang perlu dibahas di program Kata Minmot, silakan sampaikan melalui kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.